Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, perkenalkan saya Pendeta Mungki Aditya Sasmita yang selama ini melayani jemaat GKI Sangkrah Solo. Saya sungguh berbahagia oleh karena boleh mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan program Sapaan Gembala pada hari ini. Kiranya apa yang kita renungkan bersama sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengajak saudara dimanapun saudara berada untuk membuka surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang kelima, demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa setiap orang Kristen, setiap orang yang beriman selalu menyandang status ganda atau double status, yaitu sebagai domba milik Tuhan, maupun dan sekaligus sebagai gembala yang dipercayai oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba miliknya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang domba atau domba-domba miliknya, maka jelas sekali di dalam Injil Yohanes tersebut dikatakan bahwa domba-dombaku mengenal aku dan mendengar suaraku. Domba-domba milik Tuhan itu mengenal siapa Tuhannya, siapa gembalanya, dan mendengar atau mengenali suara gembalanya. Ia tidak akan keliru mendengar suara gembala yang lain. Ia mendengar suara gembalanya, gembala yang baik, gembala yang sungguh sangat mengasihi, dan yang senantiasa memeliharakan mereka. Itulah ciri dari domba-domba milik Tuhan. Dan itu dengan kata lain, domba-domba Tuhan itu adalah domba-domba yang mau mengenal Tuhan Yesus dan sekaligus taat kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu sangat terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat 1 Petrus tadi. Perintah, seruan, panggilan untuk menjadi gembala. Untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Status yang kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap gembala seharusnya juga mewujudkan ketaatan kepada Sang Gembala Agung. Ia harus atau Sang Gembala Agung ini harus menjadi patokan dan standar di dalam menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri dari gembala yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, diuraikan atau disebutkan di dalam surat 1 Petrus tadi, yaitu bahwa ia tidak menggembalakan dengan paksaan, dengan tekanan, dengan kekerasan, dengan cara-cara yang otoriter, melainkan dengan sukarela, dengan penuh kasih, sebagaimana yang Allah kehendaki. Atau bisa juga dikatakan menggembalakan sesuai dengan standar Tuhan. Standar Tuhan adalah mengasihi
domba-dombanya. Gembala yang baik itu juga tidak mencari keuntungan bagi dirinya, melainkan lebih mengutamakan pengabdian diri. Itu artinya sungguh-sungguh melayani untuk kebaikan dan kesejahteraan domba-dombanya. Ia tidak mau mendominasi, ia tidak mau menguasai atau domba-domba itu, melainkan ia sungguh-sungguh mau memberikan keteladanan kepada domba-domba itu. Itulah beberapa ciri yang disebutkan di dalam bacaan kita tadi. Dan jikalau kita merenungkan ciri-ciri yang baik dari gembala yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan tadi, bukankah kita sebenarnya juga sedang berbicara tentang ciri-ciri kepemimpinan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ia tidak menggunakan cara-cara yang penuh dengan kekerasan, pemaksaan, melainkan ia memberikan contoh keteladanan, melakukan pendekatan-pendekatan yang penuh kasih sayang. Dan itu semua membangkitkan percaya diri, harapan, bahkan juga menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan. Tekanan, paksaan, kekerasan bukanlah cara memimpin yang baik. Ia tidak akan menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan yang sejati, karena yang sesungguhnya kelihatannya taat dan patuh itu karena takut. Dan ketakutan tidak pernah menghasilkan suatu kepatuhan dan ketaatan yang sejati. Tetapi keteladanan yang baik, cinta kasih, kasih sayang yang tulus, pelayanan dan pengabdian diri akan menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita adalah gembala. Baik di dalam rumah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tempat kita bekerja, dan juga di gereja kita. Tidak berarti bahwa menjadi gembala itu pasti menduduki posisi jabatan sebagai ketua, kepala, pemimpin, dan sebagainya. Tidak harus. Tetapi setiap gembala dipanggil untuk memiliki kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan itu memang bisa berbicara tentang jabatan dan kedudukan, tetapi kepemimpinan pada hakikatnya juga tentang pengaruh yang mengubahkan. Pengaruh yang membuat orang berubah. Dan orang yang menyebarkan pengaruh semacam itu tidak harus orang yang berjabatan atau orang yang punya kedudukan tinggi. Setiap kita dipanggil untuk menyebarkan pengaruh yang baik, agar supaya orang-orang di sekitar kita berubah. Mungkin kita sebagai orang tua memang punya kekuasaan terhadap anak-anak kita. Kalau kita menjadi guru, kita punya kekuasaan atas murid-murid kita. Nah, jangan hanya mengandalkan kekuasaan dan kewenangan, tetapi lebih mengandalkan pada pelayanan, keteladanan, cinta kasih. Karena itulah yang akan menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan. Karena dengan semuanya itu, murid-murid akan melihat betapa baiknya contoh yang kita wujudkan di dalam perilaku, tutur kata sehari-hari. Demikian pula jika kita menjadi pemimpin di dalam sebuah perusahaan atau di tempat kita bekerja, maka sebarkan pengaruh yang baik. Pergunakan cara-cara kepemimpinan yang baik. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehadiran kita akan selalu mewujudkan gembala yang baik. Gembala yang mengikuti standar Tuhan. Gembala yang mengikuti keteladanan Tuhan Yesus sendiri. Dan itu adalah kepemimpinan yang mengubahkan. Kepemimpinan yang menumbuhkan suatu suasana yang indah, yang akrab, yang mengubah keadaan-keadaan buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau berkenan berfirman kepada kami, jadikanlah kami gembala yang baik dimanapun Tuhan menempatkan kami, supaya dengan demikian kehadiran kami sungguh menjadi berkat yang mengubah apa yang buruk menjadi baik. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk memakai kami semua, sehingga kehadiran kami juga sekaligus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.